Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya? Semangat. Hari ini siapa yang nggak hadir? Oh, ada Nisa. Nisa kenapa? Sakit? Ya, semoga kita doakan teman-teman kita yang sakit untuk tetap beraktivitas, bisa beraktivitas kembali. Kemudian yang sehat tetap jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang. Kalian harus jaga kesehatan, kemudian jaga jarak, jaga kebersihan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai materi lanjut yang kemarin tentang globalisasi, tapi submaterinya lebih ke bagaimana dampak dari globalisasi di bidang iptek. Nah, masih ingat kan pelajaran kita tentang globalisasi? Apa saja bidang yang dipengaruhi oleh globalisasi itu? Ya betul, ada bidang iptek, kemudian ekonomi, kesehatan, sosial budaya, transportasi. Nah, itu adalah bidang-bidang yang dipengaruhi oleh globalisasi. Nah, baiklah, inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini nanti kalian mampu mendeskripsikan dampak globalisasi di bidang iptek. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dampak globalisasi di bidang iptek. Jadi, habis ini silakan kalian bentuk kelompok. Kalian akan ibu kirimkan LKPD, kemudian mendiskusikan LKPD itu bersama kelompok kalian. Nah, untuk itu coba kalian perhatikan ya. Perhatikan gambar yang disajikan di bawah ini. Nah, apa yang kalian pikirkan dari gambar yang ibu sajikan ini? Ya betul, ada yang jawab tadi ya, bahwa teknologi berdampak negatif. Misalnya anak ini fokus saja sama komputer sampai dia menjaga jarak dengan lingkungannya. Ada lagi, teknologi sangat bermanfaat untuk bidang ilmu yang lain, termasuk pendidikan, apalagi masa sekarang, ya kan? Ya benar. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tadi, apa sih, kenapa sih dampaknya seperti ini atau seperti itu? Di pertanyaannya kita rumuskan. Nanti kita akan menjawab pertanyaan ini dari LKPD yang ibu kirim. Jadi apa saja dampak globalisasi di bidang iptek dan bagaimana dampak globalisasi di bidang iptek itu dalam kehidupan kita. Oke, ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti silahkan kalian kerjakan LKPD itu bersama teman kelompok kalian. Diskusikan. Setelah didiskusikan, kemudian kalian bikin tulisan, ya, tulisannya. Setelah itu kalian presentasikan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya bersama kelompoknya. Silahkan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Oke, tadi sudah diskusi kan? Sudah diskusi, sudah yang bermasalah juga sudah ibu kasih arahan. Sekarang hasil diskusinya udah ditulis? Oh, sudah ditulis. Silahkan presentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana dulu nih yang mau maju? Oh ya, kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Kelompok 2 silahkan presentasikan. Ya. Yang lain, ketika temannya mempresentasikan, silahkan kalian boleh mengajukan pertanyaan nanti atau memberikan tambahan dari hasil diskusi teman kalian. Oke, baik, silakan. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian terima kasih juga pada siswa-siswa ibu semua yang memberikan tanggapan ataupun pendapat lain terhadap hasil diskusi tadi. Nah, kemudian boleh dilanjutkan dengan presentasi kedua lah. Waktu kita kan masih ada ya. Silakan lanjutkan oleh kelompok berapa nih? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 presentasikan hasilnya. Ya, itu udah 2 kelompok perwakilan aja ya.
dua kelompok itu jawabannya udah luar biasa, itu bagus semua, luar biasa. Jadi anak-anak ibu emang hasil diskusinya udah bagus banget, semuanya sudah nampak. Silakan siapa yang bisa merefleksi, mereview lagi pembelajaran kita hari ini. Ya betul yang disampaikan Ananda Iim, bahwa globalisasi di bidang iptek ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai bidang kehidupan. Misalnya seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi kayak ibu bisa menggunakan Infocus, kayak kalian juga bisa menggunakan handphone dalam kegiatan proses belajar. Apalagi masa COVID ini ya, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk proses belajar. Walaupun nggak tatap muka, tapi kita bisa tetap terus belajar, cari ilmu dari teknologi yang ada. Jadi dampak-dampak positif dari teknologi seperti yang kalian sampaikan tadi, ada dampak yang pertama, dampaknya adalah kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh. Ini yang kita lakukan sekarang. Jadi memudahkan kita berkomunikasi, baik itu lewat internet, baik itu lewat handphone, dan segala macam. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah kemudahan dalam proses jual beli. Nah, siapa coba yang sering belanja lewat aplikasi Shopee, kemudian Lazada, kemudian Tokopedia? Pasti banyak ini ya. Iya. Yang ketiga adalah kemudahan dalam sarana transportasi. Nah, ini teknologi juga. Jakarta aja bisa kita sampai ke Jakarta aja dalam waktu 45 menit ya. Betul, 40 menit. Itulah kemudahannya. Yang kalau kita jalan kaki entah berapa bulan sampai ya. Tapi dengan adanya kendaraan seperti mobil, kemudian pesawat, itu mempercepat proses kita sampai ke wilayah yang jauh. Yang keempat adalah memudahkan dalam mengakses informasi dari internet. Ya betul. Jadi banyak informasi yang kita dapat. Namun itu bukan hanya positif, ada negatifnya lagi. Negatifnya adalah tenaga manusia semakin tergeser. Kenapa? Karena digeser oleh teknologi yang canggih. Kemudian munculnya individualisme. Jadi kadang orang main handphone dia sibuk aja sendiri, nggak peduli dia dengan lingkungannya. Kemudian kejahatan dunia maya. Jadi teknologi juga banyak menimbulkan kejahatan dunia maya. Jadi orang banyak yang menipu lewat jaringan internet dan segala macam. Jadi bagaimana kita menanggapinya? Ya kita harus menanggapi hal-hal yang positif dari globalisasi di bidang iptek tersebut. Kesimpulannya adalah teknologi itu membawa dampak positif dan dampak negatif. Jadi bagaimana sekarang kalian harus mampu menyeleksi diri untuk hal-hal yang positif dulu. Jadi yang negatif jangan diikutin. Jadi kayak internet dan segala macam harus kalian manfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk belajar lah, untuk cari ilmu, cari pengetahuan dan segala macam. Nah demikian pelajaran kita hari ini. Ibu akan kirimkan post testnya lewat link di grup WA sekolah ya, WA kelas kalian. Nanti silakan kalian kerjakan. Untuk minggu depan silakan kalian baca mengenai dampak globalisasi di bidang ekonomi. Kita akan berdiskusi kembali tentang bagaimana dampak globalisasi di bidang ekonomi. Oke? Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.